hati. Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usir segala gelapnya. Ya, yo, ya, yo, ya, Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Selamat berjumpa kembali dalam arena kiprah jati ini. Saya yakin bahwa para penonton yang ada di Tuban, Lamongan, Kediri, Kertosono, Mojokerto, Jombang, Blitar, Trenggalek, Malang Raya, dan Tulungagung sudah barang tentu dalam damai sejahtera selalu. Hari ini kita memang agak istimewa karena kebetulan banyak tamu yang datang dari luar daerah. Syukurlah dari SMS, surat-surat ataupun telepon langsung, usul-usul kami tampung semuanya meskipun waktunya sangat singkat. Tapi yang penting sebagaimana kami utarakan, setitik air di padang pasir siapa tahu yang berguna di negara kita yang luas dan besar ini. Dan hari ini judulnya adalah kebangsaan. Sengaja saya membawa wayang, ini namanya Bima Brotoseno, Arya Bima. Nah, Bima inilah sebenarnya lambang kebangsaan dan Bima itu memang gagah. Coba bayangkan, inilah satria yang tanpa pamrih. Indonesia itu selalu memayu hayuning bawono, membuat perdamaian dunia. Tetapi hatinya lembut, ngerawit koyo jaroting asem. Katanya demikian. Dan marilah kita perkenalkan beliau yang ada di sebelah kanan saya ini. Beliau dari Jakarta. Dari aktivis Gerakan Fajar Nusantara. Kemarin kita ketemu di sana, diskusi gayeng sekali dengan masyarakat dan tokoh-tokoh di Gedung Juang. Dan beliau adalah Bapak Wahyu Sanjaya. Tepuk tangan untuk Bapak Wahyu Sanjaya. Yang kedua, ini seorang tokoh lama juga. Ini kawan saya, mulai dulu dari daerah Kediri, lereng Gunung Kelut sebelah barat, kira-kira sekitar hanya 5 kilo dari Gunung Kelut. Makanya cahayanya itu kayak lembu suro aja tuh ya. Beliau adalah Bapak Sri Suyoto ya. Terima kasih Kediri dan yang lainnya ngantri juga ini kepada Pak Wahyu Sanjaya. Hari ini kan kita ngobrol tentang kebangsaan. Dalam benak Pak Wahyu ini sekarang ini bangsa kita itu sesuai dengan idealisme bangsa sebelum kemerdekaan. Dari celah-celah mana Pak Wahyu melihat tentang negeri ini? Monggo, kamu silakan. Iya, hampir di semua diskusi, seminar maupun wawancara semacam ini, orang sudah tahu Pak, bahwa bangsa ini sedang terpuruk, bangsa ini sedang sakit di semua lini kehidupan. Dalam kaitan itu saya hanya menyoroti satu titik saja tentang IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Nah di masalah inilah bangsa ini sangat rendah dari standar yang seharusnya. Pembangunan manusia itu ada 3 hal yang dijadikan topik bangunnya. Itu masalah pangan, masalah pendidikan, dan masalah kesehatan. Nah pada konteks yang singkat ini saya ingin menyoroti masalah pendidikan saja. Di pendidikan yang ada di bangsa kita ini sekarang sudah tidak tepat lagi kalau dikatakan pendidikan. Lebih merupakan hanya sekedar pengajaran. Mengapa? Karena guru yang dulunya disingkat dikerotobasani sebagai yang digugu dan ditiru, itu sudah pensiun dari fungsi itu. Sekarang guru hanya berfungsi sebagai pengajar. Sehingga dengan demikian guru, anak-anak sekolah, murid sekolah itu setelah lulus hanya sekedar terpelajar, bukan terdidik. Bagaimana kita
melaksanakan kewajiban sebagai orang tua itu, tanggung jawab mendidik anak itu ada di orang tua. Tidak bisa disubkontrakkan kepada guru. Ya kan? Nah, oleh sebab itu di dalam konteks homeschooling ini setidak-tidaknya ada 5 hal yang bisa kita hindari dari gejala atau fenomena pendidikan yang ada di pendidikan formal yang ada di luar ini. Yang pertama adalah anak-anak kita terhindar dari praktek bullying, praktek premanisme di kalangan anak-anak. Jadi biasanya yang senior lebih jagoan itu menekan adik-adik kelasnya. Kemudian yang kedua, kita membebaskan anak kita dari tekanan psikologis terhadap beban berat pelajaran. Anak sekarang itu Pak, sekolahnya sebentar, tapi pelajaran yang diberikan banyak. Ya. Sehingga anak kecil itu tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang ketiga, ini fenomena yang sudah mengejala. Dulu mungkin di level mahasiswa, SMA, SMP, sekarang di level SD sudah ada. Apa bahaya narkoba? Ini satu zat yang amat sangat merusak. Kemudian berikutnya adalah tentang seks bebas. Kemajuan ilmu dan teknologi memang luar biasa, Pak. Sangat luar biasa sekali. Ya, kita bisa akses apapun informasi yang ada di dunia maya. Namun itu efek negatifnya adalah anak-anak kecil sekarang sudah tahu pornografi. Sehingga kehidupan seks bebas ini sudah menjalar ke level anak-anak. Dan yang tidak kalah pentingnya, Pak, dalam proses pendidikan ini fenomena, mudah-mudahan ini hanya terjadi di Jakarta, Pak. Di daerah mudah-mudahan tidak, yaitu tawuran. Ini di mana-mana hampir semua tawuran, Pak. SMA tawuran, SMP tawuran, SD sekarang pun sudah tawuran. Ini harus kita selamatkan anak kita dari gejala yang demikian. Nah, dengan berbasis sekolah berbasis rumah ini, keuntungan terbesar adalah kita bangun ikatan kekeluargaan, Pak. Ini positifnya, Pak. Orang tua tidak harus menjadi guru, Bapak-bapak. Orang tua hanya memfasilitasi apa potensi, minat dan bakat anak. Ya. Mengapa? Karena setiap kita, Pak, siapapun manusia itu punya potensi, punya minat dan punya bakat yang berbeda-beda. Iya. Sedikit penjelasannya, tetapi sangat betul-betul masuk ke pori-pori kita, bahkan sumsum-sumsum kita. Bangsa kita ini besar, geografisnya besar. Dari sana London sampai Tigris, dari sini cukup Sabang Merauke. Dari sana 13 negara, kita hanya satu negara. Tetapi kalau mulai anak-anak seperti yang dijelaskan oleh Pak Wahyu tadi itu, apa jadinya negara ini? Negara kita kaya raya. Lah, Pak Sri Suwoto yang dari Kediri, kalau enggak salah saya mendengar Kediri itu mendirikan paguyuban Kediri namanya. Apa ada hubungannya target dengan kebangsaan juga? Ada, Mas. Yeah. Jadi Kediri itu pernah mendirikan kumpulan yang namanya Paguyuban Putra Wayah Kediri, yang disingkat dengan PPWK. Lah, Kediri ini selain berdirinya di kota Kabupaten Kediri, ini Kediri mengandung unsur kediri kita sendiri. Sampai di mana kita melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan yang selalu menunjukkan jalan yang benar. Lah, sekarang ini kalau saya rasakan bangsa kita ini akan dibawa kemana? Karena dulu pernah saya mendengarkan di saat masih di bangku SD, pernah diajarkan melu handar beni kita sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Melu hangrungkepi mulat sariro hangrosowani. Tapi sekarang ini kenyataannya keadaan bangsa kita seperti ini. Bapak Wahyu tadi sudah bilang di mana-mana ada tawuran. Lah, tawuran ini menunjukkan
tidak ada patriotisme. Jadi geruduk-geruduk, tidak ada yang satu sama satu itu tidak ada. Berarti jiwa patriotisme ini sudah hilang. Terus kita untuk mawas diri nanti gimana? Malah katanya sampai sekarang ini Indonesia itu menggunakan dasar negara Pancasila. Tapi kenyataannya Pancasila sekarang ini masih ngambang. Jangankan kok dimengerti, dibicarakan saja sekarang sudah jarang. Malah katanya menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Tapi undang-undang yang mana? Kenyataannya Undang-Undang Dasar 45 itu sekarang sudah diamandemen. Itu berarti sudah tidak murni adanya Undang-Undang Dasar 45. Ini perlu penjelasan, penegasan. Indonesia nanti akan dibawa kemana? Gitu Mas Jati. Iya, terima kasih. Ya. Inilah perwakilan anak bangsa yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah barang tentu mayoritas sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang disampaikan tadi bukan karangan, bukan karena benci, bukan karena iri, bukan karena tidak kebahagiaan, bukan karena tidak dapat kesempatan, tapi adalah satu perasaan yang mencoba untuk dibawa sesuai dengan perasaan masyarakat sekitarnya. Nah, para politikus masih banyak PR untuk Anda. Kalau Anda seorang yang gagah berani, mau melindungi Republik ini, coba renungkan apakah suara-suara tadi itu negatif atau positif untuk bangsa ini. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati.